Raden Wijaya adalah sosok penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam pendirian Kerajaan Majapahit. Lahir dengan nama asli Raden Wijaya, ia adalah keturunan dari keluarga bangsawan yang terhubung dengan Kerajaan Singhasari. Kisah hidupnya yang penuh perjuangan, kecerdikan, dan keberanian berperan besar dalam menciptakan salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Mari kita telusuri perjalanan hidupnya dari kecil hingga akhir hayatnya. Masa kecil dan awal kehidupan. Raden Wijaya lahir pada sekitar tahun 1275. Meskipun tidak banyak catatan yang membeberkan secara pasti mengenai tempat dan tanggal kelahirannya, ia adalah putra dari Raja Singhasari, Kertanegara, yang terkenal dengan ambisi besar untuk memperluas wilayah kerajaannya. Sejak kecil, Raden Wijaya tumbuh dalam lingkungan istana yang penuh dengan intrik, politik, dan peperangan. Setelah Kertanegara meninggal pada 1292, Singhasari jatuh dalam kekacauan. Kejatuhan Singhasari ini disebabkan oleh pemberontakan yang dipimpin oleh Jayakatwang, seorang adipati di Kediri. Ketika Singhasari runtuh, Raden Wijaya melarikan diri dan mencari perlindungan. Pada masa ini, ia mulai memahami bahwa untuk memulihkan kejayaan kerajaan, ia harus memiliki kekuatan sendiri. Pengaruh Kerajaan Singhasari dan Kerajaan Kediri. Pada masa kecilnya, Raden Wijaya menyaksikan banyak perubahan politik yang memengaruhi tanah Jawa. Ketika Jayakatwang merebut Singhasari, Raden Wijaya harus melarikan diri dan bersembunyi. Di tengah perjalanan pelariannya, ia berhasil mendapatkan bantuan dari seorang bangsawan, yaitu Adipati Kertajaya dari Kerajaan Madura, yang kelak menjadi sekutu penting dalam perjalanan hidupnya. Namun, Raden Wijaya juga berhadapan dengan ancaman besar dari Kekaisaran Mongol yang datang ke Jawa pada tahun 1293. Setelah Kertanegara terbunuh, Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan mengirimkan pasukan untuk menuntut pertanggungjawaban atas kematian utusannya yang dibunuh oleh Kertanegara. Ini menjadi salah satu tantangan besar bagi Raden Wijaya, yang kala itu masih berusia muda, mendirikan Kerajaan Majapahit. Pada 1293, pasukan Mongol yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Yunan datang untuk menghukum Singhasari. Namun, dengan kecerdikan dan keberaniannya, Raden Wijaya, yang saat itu menjadi penguasa di Pulau Jawa, berhasil memanfaatkan situasi ini untuk kepentingannya. Ia berperan dalam mengajak pasukan Mongol bekerja sama dengan dirinya untuk menggulingkan Jayakatwang, penguasa Kediri, yang pada saat itu telah mengambil alih Singhasari. Dengan bantuan pasukan Mongol, Raden Wijaya berhasil menggulingkan Jayakatwang dan mengambil alih kerajaan Kediri pada tahun 1293. Dalam pertempuran ini, Raden Wijaya tidak hanya memanfaatkan kekuatan Mongol, tetapi juga melakukan strategi diplomasi yang cerdik, membangun hubungan dengan para pemimpin lokal, dan berhasil menciptakan aliansi yang menguntungkan. Setelah berhasil merebut Kediri, Raden Wijaya memutuskan untuk mendirikan sebuah kerajaan baru sebagai simbol kekuasaannya. Ia memilih untuk mendirikan Majapahit pada 1293 di daerah Trowulan, yang kini berada di Jawa Timur. Majapahit menjadi kerajaan yang sangat kuat dan berpengaruh di seluruh Nusantara, bahkan menguasai wilayah yang luas, mencakup hampir seluruh Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan sebagian wilayah di luar Nusantara. Kebijakan dan pencapaian. Sebagai pendiri dan raja pertama Majapahit, Raden Wijaya memiliki banyak kebijakan yang berfokus pada pembangunan dan memperkuat kerajaannya. Beberapa hal yang dilakukan Raden Wijaya selama pemerintahannya antara lain: 1. Penguatan pemerintahan dan militer. Raden Wijaya memperkuat struktur pemerintahan dan militer Majapahit untuk memastikan kestabilan dan keamanan kerajaan. Ia menciptakan sistem birokrasi yang efisien dan mempersiapkan tentara yang tangguh untuk menghadapi potensi ancaman dari luar. 2. Hubungan diplomatik. Raden Wijaya menjalin hubungan diplomatik dengan banyak kerajaan tetangga dan negara-negara asing. Salah satu pencapaian pentingnya adalah mengatur hubungan baik dengan Kekaisaran Mongol. Setelah sukses mengalahkan Jayakatwang, ini memperlihatkan kebijaksanaan Raden Wijaya dalam menjaga hubungan internasional. 3. Pengembangan ekonomi dan infrastruktur. Majapahit di bawah Raden Wijaya berkembang pesat dalam bidang ekonomi,
perdagangan, dan infrastruktur. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan yang penting, dengan pelabuhan-pelabuhan besar yang menghubungkan Nusantara dengan negara-negara Asia, seperti Cina, India, dan bahkan Timur Tengah. 4. Penyebaran budaya dan agama. Raden Wijaya juga memperkenalkan berbagai bentuk budaya, seni, dan agama ke kerajaan. Ia menguatkan ajaran Hindu-Buddha yang sudah ada di Jawa, yang selanjutnya diwariskan oleh para penguasa Majapahit berikutnya. 5. Pemberdayaan rakyat. Raden Wijaya dikenal memiliki kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ia memerintahkan pembangunan irigasi dan mengembangkan pertanian, yang menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian Majapahit. Akhir kehidupan dan warisan. Raden Wijaya memerintah Majapahit dengan bijaksana hingga kematiannya pada tahun 1309. Setelah kematiannya, kekuasaan Majapahit diteruskan oleh putranya, Jayanegara. Meskipun tidak ada catatan yang pasti tentang bagaimana ia meninggal. Sebagian besar sejarawan percaya bahwa Raden Wijaya meninggal karena sakit atau usia yang sudah lanjut. Warisan terbesar dari Raden Wijaya adalah pendirian kerajaan Majapahit itu sendiri. Majapahit tidak hanya menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam sejarah Asia Tenggara. Keberhasilan Raden Wijaya membangun Majapahit menjadi kekuatan besar adalah bukti kecerdikan dan kepemimpinan yang luar biasa. Pemerintahan Majapahit yang dipenuhi dengan kejayaan di bawah Raden Wijaya tetap dikenang sepanjang masa sebagai tonggak penting dalam sejarah peradaban Indonesia dan Asia Tenggara. Sebagai pendiri, ia telah mengukir namanya dalam sejarah sebagai salah satu raja terbesar yang pernah ada.